Haleluya, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah raya kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Artinya ini sudah bulan yang ke-10 di tahun 2024. Tidak terasa Bapak Ibu ya, kurang lebih 2,5 bulan lagi kita akan memasuki perayaan Natal ya, dan kita percaya Tuhan baik bagi kita. Tuhan baik selalu, apapun yang sedang kita hadapi, apapun segala pergumulan kehidupan kita tetap mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini kita sudah masuk tema yang baru ya. Tema kita adalah menghargai nilai keselamatan ya. Ini yang saya percaya, yang Tuhan taruh di hati saya, dalam pikiran saya dan perasaan saya, untuk kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan dalam tema yang baru untuk di bulan Oktober ini, menghargai nilai keselamatan untuk bagian pertama. Saudara, ada satu ayat yang terkenal di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Mari sama-sama kita mau melihat ayat firman Tuhan ini dalam Matius pasal 16. Ayat yang ke-26, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menonton video khotbah ini, mari sama-sama kita membuka dan saya akan baca buat kita semua satu ayat firman Tuhan ya, yang perlu kita renungkan kembali untuk kita melihat dari sudut pandang yang luar biasa, yaitu kacamata firman Tuhan. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, saya baca juga di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dari Injil Matius pasal 16 ayat 26 bagi kita semua. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu? Satu ayat dengan dua pertanyaan, saudara-saudaraku ya, dalam Injil Matius ya. Ini perikopnya tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, harga jiwa manusia itu begitu besar dari apapun yang ada dalam dunia ini ya. Harga jiwa manusia itu begitu besar dari apapun yang ada dalam dunia ini ya. Itulah yang perlu dan harus kita sadari. Ya, ini benar-benar harus perlu kita sadari Bapak Ibu. Karena kalau kita membaca firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Banyak orang yang mengambil pilihan seperti begini, saudara-saudaraku. Dia rela kehilangan nyawanya, kehilangan hidupnya, kehilangan keselamatannya, asal dia bisa menikmati dunia ini. Apakah salah Bapak, Ibu, kita menikmati dunia ini? Tidak salah, saudara-saudaraku. Tetapi kalau pada akhirnya kita menikmati dunia ini, kalau pada akhirnya jiwa kita akan hilang dan binasa, buat apa? Ya, saya selalu mengatakan, saya ingin mengatakan sekali lagi kepada kita semua, kalau Tuhan memberkati hidup kita dengan berkat jasmani ini, yaitu harta, kekayaan, keuangan yang besar dan melimpah, yang pertama kita harus syukuri ya. Yang pertama harus kita syukuri. Yang kedua, dengan kepercayaan itu adalah alat cara Tuhan untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, kita tidak boleh sombong atau tinggi hati ya. Saudara-saudara, kalau saya mau sedikit menambahkan juga di sini ya, sebelum kita masuk pada intinya, berapa poin yang akan saya bagikan, yaitu 2 poin pada pagi ini. Saya membaca dalam Alkitab ya, raja-raja zaman dahulu dalam perjanjian lama, pembacaan Quran kami, itu raja-raja itu ternyata mereka awalnya mencari Tuhan, bagus ya, mencari Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saat puncak prestasi mereka bagus itu, mereka tinggi hati, saudara-saudaraku. Ini kan menyedihkan. Dan kita tidak tahu ya, saudara-saudaraku, kapan kita
merasakan hal seperti begitu. Tetapi kita harus waspada. Waspada. Tadi saya katakan, kalau Tuhan memberkati hidup kita dengan berkat jasmani, yaitu berkat keuangan, finansial, yang pertama kita harus syukuri. Yang kedua, itu menjadi cara Tuhan untuk kita memberkati orang lain, pekerjaan Tuhan, menolong orang lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh tinggi hati. Nah, saudara, kembali kepada tema kita pada hari ini. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu tidak bisa dan tidak mungkin diganti dengan apapun juga. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Sebentar ini kita akan perjamuan kudus. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus itu, Bapak Ibu, tidak bisa dan tidak mungkin diganti dengan apapun juga. Sudah final, ya. Kematian Yesus di Bukit Golgota, di kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepada Dia, itu sudah final, ya. Tidak bisa lagi diganti dengan apapun juga. Sehingga kalau kita pernah membaca ada satu tulisan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Ibrani, ya, kita tidak boleh menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua, ya. Kita jangan melakukan hal begitu. Alias apa, saudara-saudara? Kita meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, perhatikan kembali ayat firman Tuhan ini. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Ya, yang pertanyaan ini perlu kita renungkan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Mau pilih yang mana? Pilih dunia, tapi kita kehilangan nyawa. Memilih Tuhan, kita memperoleh nyawa kita. Ayat selanjutnya begini, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Kalau saya mau jawab, tidak ada. Yang ada kematian kekal, saudara-saudaraku. Nah, saudara, kekayaan dunia tidak dapat menggantikan jiwa manusia. Katakan amin. Kekayaan dunia tidak dapat menggantikan jiwa manusia. Minggu depan, ya, kalau tidak ada perubahan, saya akan sampaikan tentang tulisan Petrus. Bagaimana kita tebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, hari ini saudara-saudaraku, kekayaan dunia itu tidak dapat menggantikan jiwa manusia. Maka itu kita jangan jadi orang yang gampang dibeli, dalam tanda kutip, saudara-saudaraku. Kakek saya ini seorang hakim, terkenal dengan kejujurannya. Dan saya menteladani kehidupan beliau, opa saya. Ya kan? Saya berusaha sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan yang benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Jatuh bangun, saudara-saudaraku. Banyak tantangan yang dihadapi, ya. Kekayaan dunia ini begitu menggiurkan. Orang bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan gereja, bukan saja meninggalkan gereja, tapi meninggalkan Yesus untuk supaya memperoleh kekayaan. Saya percaya Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini, Bapak Ibu ingat dan sadar bahwa nilai keselamatan di dalam Yesus, anugerah keselamatan dalam Yesus tidak bisa dan tidak mungkin digantikan dengan apapun juga. Amin, saudara-saudaraku. Nah, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tolong hargai itu. Tolong hargai itu. Saya hanya mau mengajak kita untuk tolong hargai keselamatan itu. Karena Dia sudah menebus kita. Kenapa saudara? Karena Yesus tahu bahwa nilai jiwa manusia itu lebih dari seluruh kekayaan dunia ini. Bahwa nilai jiwa manusia itu lebih dari seluruh kekayaan dunia ini. Saudara, bukankah kita tahu bersama-sama, ya, dalam Injil Lukas dikatakan kalau ada, ya, jiwa yang bertobat itu, malaikat di surga bertempik suara. Betul tidak, saudara-saudara? Saking berharganya jiwa manusia itu, sehingga kalau ada jiwa yang diselamatkan, itu malaikat surga. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, saudara-saudara, tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa. Dan kalau jiwa itu diselamatkan, surga itu berpesta, surga itu bersukacita, saudara-saudara. Nah, saudara, kita ingat dalam Injil Matius pasal 4. Ya, saya pernah juga khotbahkan dulu dalam ayat pertama sampai 11 bagaimana Yesus pernah menolak tawaran iblis. Ya. Yesus diperhadapkan dengan tawaran iblis. Kalau kita boleh membuka sebentar, ya, kita kembali boleh melihat Matius pasal yang keempat, Bapak Ibu, ya.
Ini buat saya ajak kita semua untuk melihat kembali sebagai mengingat kita bagaimana kita tidak boleh tergoda dengan bujuk rayu dunia ini yang dipimpin oleh kuasa kegelapan. Dalam Matius pasal 4, perhatikan ayat 4. Tetapi Yesus, ayat ketiga. Lebih baik mulai ayat pertama ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikan saudara-saudaraku, ya kan? Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yang saya mau kedepankan, saudara perhatikan pencobaan yang ketiga ini, saudara. Perhatikan ini. Ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Perhatikan saudara-saudaraku, ya. Perhatikan ini baik-baik. Ini yang hari-hari ini banyak terjadi dalam kehidupan orang percaya, ya. Dan berkata kepadanya ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu jika saudaraku, engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saudara perhatikan, ya. Kalau Yesus dengan kekuatan Roh yang kudus dalam kondisi yang sangat lapar, Dia mampu untuk berkata, "Enyalah iblis." Tetapi kalau kita, saudara-saudaraku, ada tawaran gelap datang dalam hidup kita, dan kita tahu itu hal yang tidak baik, mau tidak kita berkata, "Enyalah engkau"? Jangan-jangan kita membuka hati kita. Ini kita waspada, Bapak Ibu, waspada. Saya benar-benar mengajak, dan itu dimulai dari unit yang paling kecil, keluarga. Saya selalu mengingatkan keluarga saya, jauhi kejahatan. Pembacaan kami hari Jumat kemarin dalam Amsal. Kita buka sebentar saudara, kitab Amsal pasal yang keempat. Mari sama-sama buka kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat. Ya, tahu saudara ya, setelah Mazmur Amsal ya. Amsal 4 dikatakan begini Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke 11, 14, ya. Ini dia saudaraku. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ya, jangan mengikuti jalan orang jahat. Ayat 15 dikatakan apa saudaraku? Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, artinya menjauh ya, dan janganlah terus. Kenapa saudara? Ayat 16 dijelaskan, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Ada saudara ternyata orang begini. Ada loh. Mereka harus buat kejahatan dulu supaya mereka bisa tidur. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandu. Waduh, ini berbahaya saudara-saudaraku. Hati-hati. Ini berbahaya. Dan saya berdoa supaya saya dan keluarga saya, supaya kita dengan gereja kita tidak ada yang seperti begini, saudara-saudara. Waduh, ini perlu saudara. Ini jahat banget, jahat sekali, sehingga banyak sekali orang yang bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh hal-hal yang memuaskan kedagingannya. Kita terkejut Bapak Ibu, sekarang perilaku orang aneh-aneh ya, banyak sekali, ya. Tidak usah perlu saya sebutkan.
Yang lagi viral lah 1-2 minggu terakhir ini, saudara tahu semua apa? Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kembali kepada ayat pembacaan kita pada hari ini, saudara-saudara. Ya. Apa gunanya? Jadi Yesus tahu dia tidak akan mungkin menerima tawaran iblis ini, menerima sogokan iblis ini, karena syaratnya nyembah iblis. Dan kalaupun tidak menyembah iblis pun, ini pemikiran saya percaya Tuhan pun tidak akan mau. Kenapa? Karena Tuhan punya misi yang khusus untuk datang. Dia tidak membawa kekayaan, saudara, Tuhan datang, tapi dia membawa kekayaan rohani bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Saya ulang lagi ya, tolong hargai itu. Karena Yesus tahu bahwa nilai manusia, nilai jiwa manusia lebih dari seluruh kekayaan dunia ini. Nah, sekarang saudara, 2 hal secara cepat saya bagikan bagi kita semua. Setelah ini kita akan terjemahan kudus. Lantas bagaimana caranya kita menghargai karya Yesus di kayu salib? Ya, saya kaitkan dengan ini karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, karena dia menghargai nilai jiwa manusia. Kalau nanti minggu depan ya saudara-saudaraku, ya kita akan lihat bagaimana sikap kita kalau kita menghargai jiwa kita. Ini bagaimana sikap kita, cara kita menghargai karya Yesus di kayu salib. Yang pertama, saudara-saudaraku, saya ajak saudara untuk membuka Yohanes 20, Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-21. Yohanes 20, ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan, katakan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, bagaimana caranya kita menghargai karya Yesus di kayu salib? Yang pertama, kita mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Amin. Tentu di sini tanpa batas untuk melayani Tuhan, karena ayat ini dikatakan aku mengutus kamu. Saudara, ada suatu kehormatan yang selalu saya katakan bahwa kita dari miliaran manusia ini dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang percaya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita menghargai karya Yesus di kayu salib? 1, mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Tanpa batas untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Ya. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa. Demi keselamatan jiwa-jiwa. Itu tujuannya, saudara-saudaraku. Kalau kita baca ayat 21 ini ya, Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Jadi, kita harus penuh dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan kalau tidak ada kesucian hidup dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mengingatkan kita semua, kita punya tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yaitu apa, saudara-saudaraku? Untuk kita mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Karena dengan hidup kita tanpa batas tadi kita persembahkan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Demi apa? Demi keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Ini tujuannya. Demi keselamatan jiwa-jiwa, bukan demi apapun juga, Tuhan. Saya meyakini dan saya mempercayai pengalaman hidup kami. Tuhan pasti pelihara hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ya. Hamba Tuhan, panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku. Ya. Tuhan pelihara hidup kami dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Ada orang yang mengasihi kami, ada orang yang Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kami. Atau apa saja, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu cara Tuhan untuk pelihara hidup kita. Yang paling penting adalah kita mau mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku ya. Nah, saya tidak lama, khotbahnya. Yang kedua, kita mau membaca ayat Matius pasal 5. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 begini bunyi firman Tuhan. Maksud saya mulai ayat 13 ya. Mulai ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, saudara-saudara, ini dia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya kita menghargai karya Yesus di kayu salib? Hidup kita, hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Seperti Tuhan Yesus memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, darahnya tercurah. Kita pun demikian, Bapak Ibu, memberikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Saudara, satu kesaksian kecil saja Bapak Ibu ya. Saya hari Jumat kemarin, setelah hampir 3 tahun saya tidak lakukan ini, saya melakukan kembali donor darah. Dulu saya suka melakukan donor darah. Terakhir 3 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya kira-kira beberapa hari yang lalu saya diingatkan kembali, saya tergerak kembali, Tuhan, mungkin apa yang saya lakukan ini nilainya kecil Bapak. Ya, tapi melalui hidup ini, biarlah apa yang sudah saya beri ini Tuhan bermanfaat bagi orang lain Bapak Ibu. Iya, saudara-saudaraku. Dan kalau kita punya kesempatan untuk berdialog dengan orang Bapak Ibu, sebisa mungkin dan seharusnya setiap kata-kata kita tuh kata-kata yang baik ya saudara. Bukan dibuat-buat, kata-kata yang bagus begitu. Ya, kalau kita tuh sebagai anak Tuhan tuh usahakan semaksimal mungkin jangan ada kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Amin. Kita harus jadi teladan bagi banyak orang lain Bapak Ibu. Untuk apa kita jadi orang percaya? Jadi pemimpin umat. Hah? Untuk apa? Jadi atasan. Kalau setiap kata-kata kita, kata-kata tidak mengandung berkat bagi orang lain. Mungkin kita benar. Tapi cara kita untuk menyampaikan kebenaran itu sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Kata-kata kita ini bisa menyakitkan orang, tapi bisa juga menyembuhkan orang. Pagi tadi juga saya ngomong, kita harus jaga hati kita, jaga mulut kita, lidah kita. Karena Alkitab kata itu, lidah itu kan seperti api. Amin. Lidah itu kayak api, saudara-saudara. Hati-hati. Nah, 2 hal ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini sebagai tema kita pada bulan Oktober ini, menghargai nilai keselamatan, yaitu mempersembahkan hidup kita tanpa batas. Dan batas di sini adalah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang saudaraku demi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau tanpa batas untuk melakukan hal yang negatif, itu salah. Ya, salah. Jangan. Tadi saya sudah kasih ayatnya firman Tuhan dalam kitab Amsal tadi. Jangan. Tanpa batas untuk sesuatu yang baik, yang benar, yang bernilai kekekalan. Dan itu menyangkut keselamatan jiwa. Yang kedua, hidup yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Sudah hafal di luar kepala nih ayat firman Tuhan ini. Orang Kristen kalau nggak tahu ayat firman Tuhan ini kelewatan. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Benar-benar mempraktekannya untuk jadi terang dan garam dunia. Ya kan? Dilihat orang. Nah saudara, mari kita terus sadari hal ini. Saya ingatkan terus sadari. Sehingga fokus kita untuk melayani Tuhan tidak akan bergeser. Ya kan? Fokus kita untuk melayani Tuhan dan pekerjaan itu tidak akan bergeser. Yaitu kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Dia dan mengasihi jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu. Tuhan menolong kita selalu. Ya. Agar apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan berikan kita kekuatan dalam kehidupan ini. Jalan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kita mau hidup benar-benar seturut kehendak daripada Tuhan. Dan kita percaya harga nilai keselamatan di dalam Tuhan itu sungguh besar. Besar sekali. Tidak ternilai. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, saudara.
siapa